Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ananda-ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ananda-ananda sekalian, sebelum belajar dimulai, silahkan tempat duduknya dirapihkan terlebih dahulu, buku catatannya dikeluarkan, dan alat tulisnya disiapkan, serta yang paling penting, tetap berkonsentrasi agar pembelajaran kita semakin maksimal. Sebelum belajar, kita berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ananda-ananda sekalian, hari ini Ibu akan membahas mengenai pembagian toharoh, yang mana di minggu lalu kita sudah membahas pengertiannya. Ada yang masih ingat tentang pengertian toharoh? Insya Allah ingat. Ya, baik, kita bahas sedikit ya, bahwa pengertian toharoh menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ada pertanyaan? Ibu, kenapa kita harus belajar toharoh? Baik, kenapa kita harus belajar toharoh? Karena toharoh atau bersuci ini merupakan syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah ini contohnya membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Contohnya seperti iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Adapun cara membersihkannya adalah dengan melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Baik, taubatan nasuha adalah memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya dapat menggunakan air, tetapi juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Fahimtum? Fahimna. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh digunakan dan air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, macam-macam air. Macam-macam air yang pertama yaitu air mutlak. Artinya, air ini suci dan mensucikan. Ibu, contohnya apa? Baik, contoh air mutlak itu adalah air hujan, air sumur, air laut, dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Macam-macam air yang kedua yaitu air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Artinya, air ini halal untuk diminum tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya, air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Macam-macam air yang ketiga yaitu air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang telah terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak, dan air ini makruh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, ada air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan kembali.
meskipun rasa, bau, dan warnanya tidak berubah. Yang kelima ada air mutanajis. Air mutanajis ini air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya maupun yang tidak berubah. Baik, Ananda sekalian, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan materi di minggu depan, yaitu cara-cara taharah. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang untuk memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Nala. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah toharoh atau bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah dan batiniah. Luar biasa, terima kasih Nala, kesimpulannya sangat baik. Ibu harap semua dapat memahami pelajaran kita hari ini. Untuk tugas, Ibu minta Ananda sekalian menulis ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 beserta artinya, dan menulis kembali materi yang hari ini Ibu sampaikan di buku catatan masing-masing. Minggu depan akan Ibu beri penilaian. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.